Kenalkan, nama saya Raihan Nurgitama dengan NIM 13086200032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari zat ergastik atau benda ergastik dan menurut beberapa sumber yang kita temukan untuk pengertian zat ergastik atau benda ergastik. Pertama, dari Sumardi pada buku yang berjudul Struktur Perkembangan Tumbuhan yang dipublish pada tahun 1993 menjelaskan benda ergastik adalah bahan non-protoplasma, baik itu yang organik maupun yang anorganik, sebagai hasil metabolisme yang berfungsi untuk pemeliharaan struktur sel, penyimpanan cadangan makanan, dan juga sebagai pertahanan. Letaknya di bagian sitoplasma, dinding sel, maupun di vakuola. Di dalam sel, benda ergastik dapat berupa karbohidrat, amilum, protein, lipid, dan kristal, yaitu kristal Ca oksalat dan silika. Yang kedua yaitu dari Satrian pada buku yang berjudul Pengantar Anatomi Tumbuh-tumbuhan tentang Sel dan Jaringan yang dipublish pada tahun 2004, menjelaskan bahwa benda ergastik merupakan benda non-protoplasma yang dapat ditemukan di dalam sel. Protoplasma yang hidup di dalam sel disebut juga bioplasma dan benda zat ergastik. Benda ergastik ini dikategorikan menjadi dua sifat, yaitu ada sifat cair dan juga padat. Benda ergastik yang bersifat cair antara lain ada pati, protein, cairan sel, minyak, lemak, minyak eteris, dan juga ada damar. Sedangkan untuk yang bersifat padat yaitu ada kristal Ca oksalat, kristal anorganik, dan juga ada butiran amilum. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa benda ergastik yaitu komponen non-protoplasma yang terdapat di dalam sitoplasma dan vakuola, menyusun bahan makanan atau produk metabolisme yang lain, dan dikenal juga dengan bahan-bahan ergastik. Selanjutnya ada senyawa ergastik adalah bahan cadangan yang dihasilkan dari sisa sel, contohnya seperti tepung, protein, minyak, lemak, dan lilin, kristal, dan badan silika, serta tanin. Selanjutnya untuk lebih jelas akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Jihan Retno Nur Putri dengan NRM 13086180332 akan menjelaskan tentang macam-macam zat ergastik pada tumbuhan. Zat ergastik sendiri terdiri dalam 3 macam kategori, yaitu yang pertama cadangan makanan, yang kedua produk ekskresi atau sekretori, dan yang ketiga materi mineral. Yang termasuk dalam cadangan makanan ada 4, yaitu pati, glikogen atau glukosa, tetesan lemak, dan butir aleuron. Butir pati terdapat dalam sel tumbuhan, ditemukan di kloroplast dan amiloplast. Butir pati tidak dapat larut, setiap butir pati memiliki daerah pusat protein yang disebut hilum. Pati disimpan di sekitarnya dalam bentuk lapisan. Tergantung pada posisi hilus, butir pati mungkin konsentris atau eksentris. Berdasarkan letak hilus, pati dapat dibedakan menjadi pati konsentris, yaitu hilus terletak di tengah-tengah pati eksentris, yaitu hilus terletak di tepi pati. Berdasarkan jumlah hilus, pati dapat dibedakan menjadi pati tunggal, yaitu pati yang memiliki 1 hilus, pati setengah majemuk, yaitu pati yang memiliki 2 hilus namun lamela tidak berpisah, dan yang terakhir pati majemuk, yaitu pati yang memiliki 2 hilus atau lebih dan lamela yang bermisah. Sel tumbuhan terdapat juga gula sebagai cadangan makanan seperti sukrosa, glukosa, atau fruktosa. Di antaranya anggota komposit T terdapat inulin yang merupakan polimerisasi dari fruktosa. Inulin tidak dapat larut dalam alkohol. Berikut ini merupakan contoh gambar dari kristal inulin. Tetesan atau butiran lemak banyak terdapat di dalam biji, baik dalam endosperma seperti jarak dan kelapa atau kotiledon misalnya pada kacang tanah. Berikut merupakan gambar dari tetesan minyak. Pada beberapa tanaman, protein disimpan dalam bentuk padat yang disebut butir-butir aleuron. Tergantung pada struktur internalnya, butir aleuron terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, matriks protein amorf yang mengandung kristaloid, misalnya lapisan luar endosperm pada gandum, jagung, berli, dan biji-bijian. Yang kedua, ada matriks protein dengan globoloid. Yang ketiga, matriks protein yang memiliki kristaloid dan globoid. Yang keempat, ada inklusi, misalnya sel endosperma pada biji jarak. Berikut merupakan gambar aleuron pada gandum,
dan kacang-kacangan. Masuk dalam produk ekstraksi atau sekretoria itu ada minyak atsiri, alkaloid, resin, tanin, lilin, lateks, dan lain-lain. Tanin tersebar luas di berbagai bagian tubuh tumbuhan dan terutama berlimpah di daun, jaringan pembuluh, periderm, buah mentah, dan kulit biji. Tanin merupakan partikel granular atau bulat kecil berwarna kuning, merah, atau coklat. Zat padat dan semi padat lainnya seperti minyak, lemak, dan lilin juga sering terlihat. Minyak dan lemak merupakan bahan cadangan umum biji, sedangkan lilin biasanya terdapat sebagai pelindung pada epidermis. Selanjutnya ada materi mineral atau kristal. Kristal dengan komposisi berbeda merupakan produk sampingan dari proses metabolisme sel yang terdapat di berbagai bagian tanaman. Kristal kalsium oksalat yang paling umum terdapat pada tanaman. Bentuk kristal sangat bervariasi dan mungkin memanjang seperti jarum, persegi panjang, rhomboidal, spheroidal, atau prismatik. Kristal memanjang ketika terjadi soliter dikenal sebagai stiloid, dan ketika dalam bondel mereka disebut rapides. Kristal senyawa anorganik seperti silika dan gipsum meskipun jarang juga terdapat di beberapa tanaman. Sistolit yang merupakan hasil internal dari dinding sel terjadi di banyak tanaman, misalnya ficus yaitu kalsium karbonat. Berikut ini merupakan contoh bentuk-bentuk kristal yang terdapat pada tumbuhan. Terima kasih untuk Rai dan Kak Jihan yang telah menyampaikan 2 materi sebelumnya. Nah, sekarang giliran saya, Astria Fridewanti dengan NRM 1308620003 untuk menyampaikan materi selanjutnya ini. Makanan dengan zat ergastik. Zat ergastik adalah benda tidak hidup yang ada di dalam sel yang dikenal juga sebagai non-protoplasmik. Struktur benda ergastik itu ada 2. Yang pertama ada padat dan cair. Nah, padat ini ada pati, aleuron, kristal, dan sitolit, dan untuk benda ergastik cair itu ada minyak. Pati atau biasa juga disebut dengan amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Pada tumbuhan, pati merupakan bahan utama untuk menyimpan kelebihan glukosa. Aleuron adalah butiran yang terbentuk karena pengkristalan protein dalam vakuola sel tumbuhan yang berisi kristaloid dan globoid. Kristal inulin merupakan karbohidrat yang larut dalam air yang tergolong pada polisakarida. Litosit adalah dinding sel yang mengalami penebalan secara sentripetal yang mengandung dan penebalannya disebut dengan sitolit. Dengan penjelasan yang barusan kita simak dari Rai, dari Kajian, dari saya juga, kita bisa tahu kalau makanan dengan zat ergastik itu cukup banyak ya. Ada kentang karena dia ada patinya, terus ada pisang juga, tepung beras, ada jeruk juga, karena di dalamnya ada zat ergastik yang udah kita sebutin tadi. Jadi contoh-contoh makanannya cukup banyak dari tumbuhan.